Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
Shalom. Ya, sebelum kita mulai ibadah malam ini, coba tengok kiri kanan dulu. Haleluya. Ternyata tetap dengan semangat 45 boleh datang ke rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai terlebih dahulu buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Malam ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul di tempat ini Bapak. Kami tahu Tuhan semua karena kemurahan-Mu. Kami tahu Bapa karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa hingga boleh mengumpulkan setiap pelayan-Mu di tempat ini malam ini Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau memulai ibadah ini. Biar Engkau yang bertahta atas pujian dan sembah yang kami naikkan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai itu buat Tuhan terlebih dahulu dan kami undang untuk segera bangkit berdiri. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, amin. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Lebih semangat sorak-sorai buat Tuhan kita. Yeay. Biarlah rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan kita. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani.
Hadiati Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Maju pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Kurang semangat buat Tuhan kita sorak-sorenya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Malam ini kita akan diberkati oleh kesaksian dari Bapak Siong Kuan. Silakan kita berikan sorak-sorak terlebih dahulu buat Tuhan kita. Tes. Ya, shalom, selamat malam. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk membagikan berkat, yaitu lewat kesaksian bagaimana Tuhan begitu luar biasa baik buat saya. Saya tadi sempat berdoa supaya saya nggak grogi, karena lama nggak di depan. Terus ternyata benar, saya nggak grogi setelah saya bilang, saya ini sempat grogi tadi. Biar nggak tegang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita semuanya ini hidup dari anugerah Tuhan, hidup dari berkat Tuhan. Mungkin kita tidak menyadari selama ini, tapi setelah saya bertobat, saya baru menyadari bahwa hidup saya ini senantiasa penuh dengan mujizat Tuhan. Dimulai dari saya dulu masih nol ya, belum istilahnya dari keluarga yang tidak mampu gitu ya, semuanya masih bekerja ikut orang. Kalau boleh dibilang saya ini kuli dulu, ikut orang. Seiring berjalannya waktu, saya percaya bahwa saya ini diberi kesempatan Tuhan hidup kembali. Karena dulu saya sempat sakit dan divonis dokter saya tidak akan bertahan selama 7 bulan. Itu mungkin next ya. Ini tapi singkat cerita, dari berkat-berkat Tuhan itu terus mujizat Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan saya. Itu saya bekerja sendiri, mulai merintis, nggak bisa beli susu untuk anak saya yang pertama, masih umur sekitar 4 tahun, itu nggak bisa beli susu karena nggak punya uang. Itu Tuhan juga kasih mujizat. Diam-diam orang datang, terus beli sesuatu, tak tanya yo siapa, nggak kenal. Terus beli nggak nawar, langsung saya bersyukur karena hidup saya dari berkat Tuhan. Saya bersyukur, saya berdoa, terima kasih Tuhan. Ini luar biasa, luar biasanya saudara, nggak nawar. Dan susunya itu waktu itu bebelak ya, jadi anak saya ini yang pertama itu ada gejala alergi, jadi harus pakai susu yang mahal menurut saya ya. Itu 150.000, sisa 50.000 tak buat pesta saudaraku. Tak buat pesta, beli sate, beli gulai. Wah kalau sekarang ngeri ya, dulu masih muda oke lah, pesta kita saya sama istri saya, itu sate 10, gulai 1 porsi dimakan orang 2 itu saudaraku. Nah singkat cerita, terus Tuhan nyatakan terus mujizat itu. Gitu loh. Saya merintis, jadi saya sudah berhenti bekerja, saya merintis bekerja, saya mulai buka toko sekitar 10 tahun yang lalu saudaraku. Saya ibaratnya merangkak seperti bayi. Ya. Saya buka toko, saya tidak punya uang.
Saya buka toko, itu tokonya orang. Ditelepon saya sama orang Madura, orang ini ketemu face to face cuma sekali. Orang ini bilang gini, kamu gak buka toko tunggu apa? Waduh sore kok, aku gak punya duit. Buat apa ditutupi? Memang nyatanya seperti itu. Gak punya duit untuk buka toko, cari toko. Nanti ngomong aku, ini bukan saudara, bukan anu. Ini kesalahan saya di sini nih. Jadi saya di hadapan Tuhan gitu loh. Bahwa ini sungguh terjadi. Bukan saudara dan temu sama sekali, kalau nggak kiriman dari Tuhan nggak mungkin. Dan singkat cerita saya cari, karena saya punya iman. Sebelumnya saya sudah lihat-lihat koran, jadi oke, ini ada toko di sini, berapa kali berapa, sekian kali sekian, berapa sekian, berapa ratus, terus tutup. Nanti aku, loh, gak lihat loh, bingung enggak? Mujizat enggak itu? Bingung. Saya sendiri bingung, sempat lihat toko sini, coba. Saya ngotot lihat, akhirnya dia lihat. Jadi ruko ini banyak di situ, ruko-ruko yang dijual, dimasukkan koran, sepi saudaraku. Hanya 1-2 yang buka, itu komplek kita itu. Terus sempat saya, karena punya iman, sempat saya tawarkan kepada saudara saya yang punya uang gitu loh. Saya ajak anaknya, istilahnya keponakan saya itu ikut sama saya, lihat ruko ini. Nah lihat ruko ini, buat apa kungguan ini? Ini aku mau jualan apa ruko? Sepi, istilahnya kayak toko mati kayak gini. Tapi saya punya iman. Ini kalau Tuhan mau buka jalan, tidak mungkin bisa ada yang menutup, tak bilang gitu. Terus tak beli 2 tahun tak beli. Duh iman, gak duit-duit loh saudaraku ini. Waduh, langsung singkat cerita dia tidak mau. Terus yang orang Madura ini, terus kamu yakin? Ya wis tutupan aku sing duiti. Ya wis kok, nek gitu aku gak enak nek cuman pinjem tok, tak kontrak aja. Wis lah, tambah dimarahi saya saudara. Loh saya dimarahi, orang Madura kan logatnya kasar gitu. Kayak kakek duit ae kon, wis lah. Ini katanya kerja wis ojo mikir duit, gitu. Loh ini orang lain loh. Saudara itu paling enggak kita hitung-hitungan mesti. Ini orang lain. Kalau enggak Tuhan kirim enggak mungkin. Nah singkat cerita, saya bekerja. Saya ngomong 2 tahun tak beli kok Bu. Tak bilang begitu. Dengan iman. Ternyata saudaraku, rancangan Tuhan itu luar biasa. Enggak sama, enggak sesuai dengan pikiran kita loh. Setahun persis orangnya butuh duit. Dia ngomong, ini mau tak jual. Beli naik. Berapa? Begitu dia ngomong sekian. Jadi istilahnya naik 150 juta dalam waktu 1 tahun, langsung tak tutup. Saya enggak banyak Karena apa? Saya yakin, ini kalau Tuhan yang kasih, pasti Tuhan pasti bisa nutup. Saya cuma butuh 100, pas saudaraku, uang saya cuma 100 waktu itu. Itu betul. Nah singkat cerita, enggak cuma di situ mujizat itu terus dinyatakan. Nah puncaknya begini, saya kan baru merangkak ya. Setahun, ya kurang lebih setahun lebih dikit gitu ya. Ada satu peristiwa. Peristiwa ini diam-diam saya ini ditelepon. Selamat siang ya, singkat cerita dia ditelepon dari Polsek Sukolilo. Dari kepolisian Sukolilo. Kenal dengan nama ini si A. Oh saya bilang, siapa ya? Loh ini Polsek, langsung telepon, saya bingung. Terus akhirnya bilang begini, ini begini, kenal samanya ini salah satu customer Bapak. Customer Bapak ini sekarang ada di sini. Customer saya, dia ikut ke PT ini. Oh iya tahu saya. Dia bilang gini Pak ya, Bapak dimohon datang ke sini untuk melapor bahwa ini sekarang dia menyerahkan diri di sini untuk tidak bisa membayar hutangnya. Padahal waktu itu saya masih istilahnya bayi baru merangkak ya. Lah dia ngambilnya ini cukup besar, mungkin terbesar waktu itu. Langsung saya begitu bilang gitu langsung lemes ini loh.
gemeter langsung. Tapi satu hal, bahwa saya hidup dari anugerah. Saya percaya ini pasti Tuhan mau sediakan apa ini. Saya punya pikiran gitu. Oke. Saya sempat syok, pulang, saya cerita istri ikut syok. Gini, kita serang, pasrah lah. Saya ajak istri berdoa, kita bergumul. Dalam doa-doa saya itu langsung bilang gini, wis tala, itu kan masalah itu serang aku gitu. Wis sekarang jemputan, itu dalam doa nih, sekarang jemputan itu coba diajak ngomong. Singkat cerita saya ke sana, ke rumahnya, ketemu istrinya dulu, terus saya ke polsek saya jemput. Sempat tak khotbahi, saudara, padahal aku ini tidak iso khotbah. Tapi sempat tak khotbahi apa yang saya terima dari firman Tuhan, sempat saya ngomong. Dan istilahnya saya ini, artinya saya beri kesempatan kepada dia, kasih semangat lagi. Jangan menyerah, meskipun yang lain-lain semua telepon saya, toko-toko yang lain juga telepon saya, bahwa ayo, ini satu orang enggak bisa, ini harus beberapa orang gitu. Saya tetap enggak mau, enggak, sudahlah, ini kasihan, orang ini bukan orang jahat, tak bilang begitu. Ayo. Nah, singkat cerita, itu luar biasa, padahal dia enggak punya aset, jual rumahnya kakaknya, akhirnya kebayar, gitu loh saudara. Nah, itu waktu itu awal-awal papi telepon saya, Bapak Gembala itu, almarhum Bapak Gembala itu telepon saya. Saya diberi kesempatan lah untuk pelayanan di tempat ini, terlibat pelayanan ini di tempat ini secara langsung, tapi belum sempat waktu itu. Tapi sejak peristiwa itu saya baru ngerti, oh ini loh. Jadi ketika kita mengalami suatu peristiwa, ketika mengalami peristiwa yang menurut kita ini sangat menyakitkan, di situ Tuhan sediakan berkat yang luar biasa. Singkat cerita sampai dengan saat ini toko saya mulai diberkati Tuhan, kelihatan gitu ada pesaing-pesaing kita buka di depan, di samping persis buka. Kalau dulu sebelum bertobat, waduh langsung saya ini ajak berantem saudara. Istilahnya saya ini kan temperamen ya dulu, tapi puji Tuhan enggak kok sekarang. Nah itu saya doakan, Tuhan berkati tetanggaku, berkati mereka, berkati. Setiap saya berdoa, setiap pergumulan, setiap malam itu saya berdoa begitu, berkati. Ya puji Tuhan akhirnya tutup saudaraku. Ya saya diberkati, maksudnya gitu loh. Ya pembelaan Tuhan, tapi saya enggak ingin kan dia tutup, enggak. Ya gitulah. Jadi kalau ditanya Pastor Luke ini, Bang ya apa kerjaan? Luar biasa. Loh saya dari berkat dari Tuhan kok. Kalau Tuhan sudah bukakan jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Saya teringat di salah satu ayatnya itu di Wahyu 3 ayat 8 itu ya. Mungkin bisa di multimedia ya, supaya menjadi satu pegangan buat kita ketika kita mengalami seperti itu. Gitu loh. Wahyu 3 ayat 8. Ya, ingatlah, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal aku. Amin saudara. Ya, itu sebagian kisah kesaksian dari saya, semoga ini menjadi berkat. Saya percaya bahwa kita semua ini, orang-orang Kristen ini berkat itu sudah biasa lah. Seperti Bapak Gembala pernah khotbah itu, orang Kristen kalau terima mujizat itu sudah hal biasa gitu loh. Ya, sampai saya sudah biasa, akhirnya saya setiap kesaksian di KTB di mana gitu ya, saya mesti katakan bahwa setiap peristiwa ini kamu ingat bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa ini, yang nggak bisa, yang tidak ada masuk di pikiran lah, istilahnya begitu. Ya, demikian kesaksian dari saya. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ingatlah satu ayat ini untuk menguatkan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, haleluya. Kesaksian yang menguatkan setiap kita di tempat ini, amin. Baik, kita akan siapkan hati terlebih dahulu sebelum kita menaikkan doa syafaat kita. Kita naikkan satu pujian buat kemuliaan Tuhan kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami sangat menikmati kebersamaan di dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam hadirat-Mu kami sepakat berdoa buat gereja kami GPI Rehoboth, gereja yang senantiasa ada di dalam pengurapan Roh Kudus, ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupan gerakan gereja-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur Bapa buat Bapak Gembala kami, Pastor Lucky Ervian. Tuhan menyediakan dan mengaruniakan segala yang terbaik
yang paling berharga, paling mulia. Bapak Gembala diberkati dengan tubuh yang sehat, kuat dan segar, roh hikmat dan wahyu, kuat kuasa Roh Kudus yang menopang dan memimpin serta memampukan Bapak Gembala dalam menjalani pelayanan hidup di muka bumi ini dengan penuh sukacita, menggenapi amanat agung Tuhan, menjadikan jiwa-jiwa yang Tuhan pertemukan sungguh-sungguh hidup sebagai murid-murid Kristus yang sejati bagi kemuliaan Bapa di sorga. Memberkati Ibu Helmi bersama putra-putri semuanya diurapi dengan pengurapan yang baru. Hidup sebagai keluarga Kristus yang berbahagia, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, penuh kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur buat Ibu Gembala senior kami, Bu Neneng. Tuhan memberkati dengan tubuh yang sehat, kuat dan segar. Anugerah Tuhan, kasih karunia, kemurahan, rahmat Tuhan tercurah dengan limpah dan limpah, memberkati kehidupan Ibu Gembala senior kami bersama putra-putri, menantu-menantu, cucu-cucu, diberkati berlimpah-limpah untuk menjadi berkat dan mempermuliakan Bapa di sorga. Kami mengucap syukur Bapa buat pengerja-pengerja GBI Rehoboth yang sudah Tuhan pilih, sudah Tuhan tetapkan, dan Tuhan yang mengurapi dengan pengurapan yang baru untuk melayani Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, melayani dengan takut dan gentar akan Tuhan. Ada kerukunan, ada kesatuan, ada kerendahan hati, ada kasih Kristus yang mengikat kesatuan yang ada di antara hamba-hambamu untuk semakin dipersatukan, dipererat, disempurnakan menjadi satu tubuh Kristus yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kristus sebagai kepala, pusat kendali yang menggerakkan seluruh anggota tubuh Kristus, hamba-hambamu untuk melayani, hidup, bergerak, semua relevan dengan kerajaan surga bagi kemuliaan-Mu Bapa di sorga. Kami menyerahkan program-program gereja yang ada seutuhnya dalam genggaman tangan kuasa kendali Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Tidak ada satupun program yang bisa luput dari kontrol Tuhan. Dan tidak ada satupun program yang bisa terlaksana tanpa seizin Engkau Tuhan. Kalau Engkau izinkan, Engkau pasti turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu dan yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Setiap program dalam pengurapan Tuhan pasti menjadi berkat dan membawa jemaat-jemaat milik kesayangan Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan kami berdoa buat gereja GBI Rehoboth cabang Jemur Andayani yang akan beraktivitas kembali pada bulan Juli mendatang. Kami memohon campur tangan Tuhan. Tuhan berkuasa dan berdaulat memberkati gereja ini jauh melebihi yang kami doakan dan yang kami pikirkan. Sehingga gereja ini boleh terus bertumbuh berkembang, membimbing jiwa-jiwa yang Tuhan pertemukan, mengalami kedewasaan penuh di dalam Kristus untuk senantiasa mempermuliakan Bapa di surga. Bersyukur kepadamu Bapa, malam hari ini kami boleh menjadi berkat melalui doa-doa yang kami panjatkan di hadapan Tuhan. Kami percaya doa orang benar yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya dan luar biasa hasilnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Mari sama kita semua bangkit berdiri. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka,
haleluya. Lagi. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi, mari beri kemuliaan yang keras buat Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa, sekali lagi, ku kan tenang bersamamu. Bapa, mari pelayan Tuhan, kita sembah Tuhan. Mari semua pemimpin-pemimpin, mari sembah Tuhan. Mari semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, mari sembah Tuhan. Mari naikkan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Satu visi, satu hati, satu suara, naikkan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari hamba-hamba Tuhan, sembah Tuhan. Mari tinggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam satu kesatuan kami sembah Engkau Tuhan. Dalam satu hati kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami persembahkan kerukunan kepadamu Tuhan. Kami persembahkan kesatuan kepadamu Tuhan. Satu hati kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Golala yara la 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 yara la katara la yara la karala. Golala la yara la katara la yara la la yara la katara la yara la la yara la kara. Hadiratmu Tuhan, kami rindukan hadiratmu. Golala la yara la yara la katara la yara la yara la kara. Golala la yara la kara la la. Haleluya, haleluya, haleluya. Golala la yara la katara la yara la yara la katara la yara la kara. Golala la yara la. Mari saya ingin mendengar Bapak Ibu Saudara yang menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan suara sembah Tuhan. Mari naikkan suara Bapak Ibu Saudara, beri yang terbaik buat Tuhan. Mari nyanyikan mazmur pujian yang baru. Nyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Karena Tuhan memberikan nyanyian baru buat kita malam hari ini. Untuk memuji-muji namanya, untuk meninggikan namanya Tuhan. Dan banyak orang akan mendengar nyanyian baru dari Bapak Ibu Saudara. Dan mereka akan jadi takut, dan mereka akan jadi hormat akan Tuhan. Dan mereka akan mengerti siapa Tuhan Yesus. Mari naikkan suara Bapak Ibu Saudara. Mari semua menyembah Tuhan. Mari biarkan nyanyian yang baru itu muncul dalam hati kita. Mari keluarkan, mari semua menyanyi lagu yang baru buat Tuhan. Mazmur pujian yang baru baginya. Mari tinggikan namanya, mari agungkan namanya. Di tempat ini ada penyembahan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Penuhi Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima urapan yang baru Tuhan malam hari ini Tuhan. Oh Tuhan, haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Haleluya. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri mengalir. Mari semua angkat tangan. Mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari terima kuasa dari Tuhan. Mari terima urapan dari Tuhan. Ada pemulihan terjadi malam hari ini. Ada kesembuhan dan mujizat terjadi malam hari ini. Haleluya. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari katakan, ku kan tenang bersamamu. Ku kan tenang bersamamu. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, ku kan tenang. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Sorakan kemenangan haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuduskan layakkan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu, supaya firman-Mu diberitakan, berkat-berkat rohani dinyatakan buat kami semua tempat ini. Tuhan, dalam kesatuan hati kami datang kepada Engkau, kami persembahkan kerukunan, kami persembahkan kesatuan pelayan-pelayan Tuhan di GPI Rehoboth Surabaya ini, dan kami berikan, kami persembahkan untuk-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan senang dengan kesatuan, dan Tuhan akan perintahkan berkat Tuhan turun ke atas tempat ini. Urapi kami semua Tuhan yang mendengarkan, baik kami yang onsite maupun yang online, biar kami semua fokus akan firman Tuhan. Pengurapan untuk kami semua, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehendak-Mu, biar kami dengarkan, kami renungkan, kami simpan, dan kami lakukan dengan penuh sukacita. Makasih Bapa yang baik, bersyukur padamu, dan segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan, amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan yang keras buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Salam. Salam semua leader, salam semua pelayan Tuhan, salam semua volunteer, salam semua orang yang melayani di tempat ini, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita semua bilang salam sehat. Kurang kencang, salam sehat. Tetap semangat. Yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya senang kita bisa kumpul di tempat ini. Kita harus banyak berdoa Bapak Ibu Saudara, karena hari-hari ini kita mendengar COVID naik lagi Bapak Ibu Saudara, dan saya mendengar bahwa akan ada jam malam lagi, ada PSBB lagi Bapak Ibu Saudara. Kita harus sungguh-sungguh berdoa supaya ada mujizat Tuhan dinyatakan, ada kuasa dinyatakan, dan kita bisa tetap ibadah onsite ya Bapak Ibu Saudara. Yang mau berdoa untuk itu semua, beri tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan sama-sama belajar untuk pelayanan kita akan belajar dari semut Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, sesungguhnya di Alkitab itu Bapak Ibu Saudara Alkitab adalah buku pelajaran yang sangat menarik dan selalu up to date. Betul Bapak Ibu Saudara? Selalu menarik, selalu digali, kita selalu dapat ilmu yang baru, selalu up to date dalam setiap zaman, setiap masa, setiap apapun yang kita hadapi. Alkitab mengajar kita banyak hal Bapak Ibu Saudara. Bahkan termasuk untuk meningkatkan pelayanan kita ini Bapak Ibu Saudara, kita harus banyak-banyak baca Alkitab Bapak Ibu Saudara. Nah dari Alkitab Bapak Ibu Saudara kita bisa belajar banyak hal. Dari Alkitab kita bisa belajar dari satu peristiwa yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Dari Alkitab kita bisa belajar dari tokoh Bapak Ibu Saudara. Dan dari Alkitab kita juga bisa belajar dari binatang. Ya, saya pernah baca itu Bapak Saudara, Alkitab juga ngajar kita supaya kita bisa mencontoh binatang. Nah, salah satu binatang yang disebutkan di Alkitab yang bisa kita contoh adalah semut. Semua bilang semut. Ya, semut atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan ants ya, A-N-T-S. Baik, kita baca dulu
ayat emasnya bersama-sama Bapak Ibu Saudara dengan suara yang keras ya Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Hai pemalas, enggak usah tersinggung Bapak Ibu Saudara, di sini enggak ada yang pemalas ya. Ini ya, enggak ada yang tersinggung kan Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau orang Rehoboth semuanya rajin-rajin ya Bapak Ibu Saudara. Yuk kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Yang percaya katakan, amin. Sebentar, saya ketinggalan. Baik, ya, saya jadi grogi gara-gara Xiongguan tadi saksi Bapak Ibu Saudara ya. Saksinya bagus Bapak, bisa diberkati dengan kesaksian Pak Xiongguan. Haleluya. Seperti kita akan lakukan ini terus dalam setiap pertemuan ibadah, nanti akan ada pelayan Tuhan yang bersaksi dalam kehidupannya ya Bapak Ibu Saudara. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Xiongguan tadi Bapak Ibu Saudara. Oke, sekarang Bapak Ibu Saudara simpan dulu ayat ini, kita akan kembali pada ayat ini. Tapi hari ini kita akan belajar sama-sama dari semut ya, atau kita sebut ants. Ants itu Bapak Ibu Saudara, itu ada singkatannya ya. ANTS itu ada singkatannya. Nah, kita sama-sama belajar dari ANTS ya Bapak Ibu Saudara. Ants, apa yang, sebentar. Oke, ants Bapak Ibu Saudara, semua bilang ants. Ants, huruf pertama dari ants itu adalah attitude, ya. Semua bilang attitude. Oke, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, yang melayani Tuhan di tempat ini, mari sekarang yang pertama untuk meningkatkan pelayanan kita contoh dari sebut atau kita contoh dari ants, kita belajar dulu dari sikap. Ya, attitude itu sama dengan sikap. Apa maksudnya sikap? Sikap itu adalah perilaku yang kita tunjukkan sehari-hari. Ini tentang bagaimana cara kita berbicara, cara kita melayani dan memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan setiap pelayan Tuhan tempat ini, semua leaders, setiap hamba Tuhan tempat ini yang melayani. Kalau pelayanan kita mau baik hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita punya attitude yang baik. Setuju? Mari kita punya sikap yang baik. Sikap bagaimana kita memperlakukan orang lain. Cara berbicara kita, cara melayani kita, Bapak Ibu Saudara, dan cara memperlakukan jemaat yang datang tempat ini, maupun antar pelayan Tuhan. Setuju Bapak Ibu Saudara? Sikap kita dalam melayani, itu mencerminkan dua hal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, waktu kita melayani, kita punya sikap datang ke tempat ini, itu menunjukkan ada apa yang dalam kita, ya, cerminan dari apa yang ada di dalam kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara melayani, ketika di rumah sebelum berangkat ke gereja, di rumah Bapak Ibu Saudara berantem sama pasangan Bapak Ibu Saudara, hati Bapak Ibu Saudara nggak siap untuk melayani, pasti akan terjadi ditunjukkan pada sikap Bapak Ibu Saudara melayani. Setuju nggak? Waktu berantem di rumah, sampai sini yang biasanya Bapak Ibu Saudara ramah, sampai di gereja, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara jadi pendiam. Kenapa? Karena terjadi sesuatu di rumah. Perhatikan waktu pelayan-pelayan Tuhan tempat ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, karena dari situlah terpancar attitude Bapak Ibu Saudara. Sebab itu setiap kali kita mau melayani Tuhan, kita harus jaga hati kita baik-baik. Setuju? Termasuk Bapak Ibu Saudara harus bisa menghindari pertengkaran dengan pasangan Bapak Ibu Saudara maupun persoalan-persoalan yang lain. Saya berharap Bapak Ibu Saudara ketika melayani Tuhan di tempat ini, attitude kita baik, sikap kita baik, sikap kita ramah pada orang lain. Ketika kita mengucapkan shalom sama jemaat, ucapan itu benar-benar tulus dalam hidup kita, dari mulut kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu mencerminkan apa yang ada dalam hidup kita, dalam diri kita. Dan yang kedua, attitude kita melayani itu menunjukkan citra gereja ini. Ya, menunjukkan citra gereja ini dan tentu saja menunjukkan Tuhan yang kita layani. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 20 bahwa kita semua ini utusan Kristus. Setuju Bapak Saudara? Utusan Kristus. Kalau Bapak Saudara punya Alkitab bahasa Inggris, utusan Kristus itu disebut ambasador. Dalam bahasa Inggris disebut ambasador. Tahu ambasador artinya Bapak Saudara? Ambasador artinya adalah duta besar. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Saudara melayani Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara itu duta besarnya kerajaan surga. Jadi yang ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara, itu Bapak Ibu sedang bawa dua nama.
citra gereja ini, Rehobot, betul? Dan Tuhan Yesus. Sebab itu Bapak Saudara, ketika kita melayani Tuhan di tempat ini, siapapun kita, dimanapun tempatnya kita, jaga attitude kita baik-baik, karena kita tidak cuma bawa nama kita doang. Kita bawa nama gereja ini, dan lebih dari itu Bapak Saudara, kita ini sebenarnya bawa nama Tuhan Yesus dalam hidup kita. Setuju Bapak Saudara? Semua pelayan Tuhan, mau leaders yang sering khotbah, yang sering di mimbar, pemusik, pendoa, guru sekolah minggu, semua pelayan Tuhan di tempat ini, pemimpin tempat ini, itu adalah brand image-nya GBI Rehobot. Setuju? Karena Bapak Saudara bawa namanya Rehobot. Bahkan nanti ketika Bapak Saudara keluar, Bapak Saudara akan ditanya orang, kamu gerejanya mana? Kamu gerejanya mana? Rehobot, jangan sampai ada sesuatu yang terjadi dan citra itu jelek di mata mereka, Bapak Saudara. Dan lebih dari itu, Bapak Saudara, saudara semua tempat ini adalah brand ambassador-nya kerajaan surga. Bapak Saudara itu sedang bawa namanya Tuhan Yesus dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Duta besar dimanapun dia ditempatkan, dia mewakili negara. Betul Bapak Saudara? Dia harus jaga hidupnya baik-baik. Dia tidak boleh sembarangan, betul Bapak Saudara? Karena dia bawa namanya negara itu, kalau kita bawa namanya Tuhan Yesus. Amin Bapak Saudara? Sebab itu Bapak Ibu Saudara, attitude kita itu sangat mempengaruhi pelayanan dan gereja ini. Setuju Bapak Saudara? Sikap kita sama orang, cara berbicara kita, cara bertindak kita, cara kita menyapa orang, menyambut, melayani, itu juga mempengaruhi pelayanan dan gereja ini Bapak Saudara. Kalau sikap kita baik, manis, ramah sama orang, tentu orang akan kerasan di tempat ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Semua hamba Tuhan tempat ini membawa nama Tuhan. Jadi kalau ada yang baik terjadi di tempat ini, bahwa ini kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan? Satu studi di Alkitab menunjukkan gini Bapak Ibu Saudara. Satu studi di Alkitab menunjukkan 90% kasus PHK terjadi, pemecatan hubungan kerja, disebabkan karena perilaku buruk, ya, disebabkan karena perilaku buruk dari karyawan seperti begini, tidak bertanggung jawab, tidak jujur, dan hubungan yang buruk dengan rekan kerja. Ternyata Bapak Ibu Saudara, 90% karyawan di PHK di Amerika sana Bapak Ibu Saudara, itu bukan karena bodoh, bukan karena pinter, tapi karena perilaku, karena sikap, karena attitude yang buruk. Apa jadi ada 3 besar. Ternyata dia tidak bertanggung jawab. Yang kedua, dia enggak jujur, dia enggak tulus, Pak Saudara. Dan yang ketiga, hubungannya buruk dengan rekan kerja. Memang kita pelayan Tuhan, kita enggak ada pekerjaan, kita enggak di bidang pekerjaan, Pak Saudara. Tapi kita bisa contoh ini Bapak Ibu Saudara. Ternyata kita bisa belajar bagaimana pentingnya punya perilaku yang baik. Setuju Bapak Ibu Saudara? Dan Alkitab itu mengajar supaya kita juga punya perilaku yang baik. Beberapa di antaranya tadi yang kita baca, ya. Tadi perhatikan, ayat Amsal 6, ayat 6-8, berkata apa Bapak? Yang pertama, disebutkan begini, hai pemalas. Ya. Jadi perilaku yang baik untuk melayani Tuhan, jangan malas. Setuju? Tapi rajin. Wah, kalau Pak Gembala senior suka bilang, rajin jangan kendor. Wah, betul ya Bapak? Yuk kita semua tempat ini Bapak Saudara, kita tidak malas melayani, tapi rajin melayani. Seperti semut. Betul loh, saya pernah lihat semut Bapak Saudara? Pernah ya? Kalau kerja, waduh sampai jauh pun dijalani Bapak Ibu Saudara ya. Lalu yang kedua, punya inisiatif dan bertanggung jawab atau berkomitmen Bapak Ibu Saudara. Seperti semut, tadi yang kita baca, walaupun nggak ada pemimpinnya, walaupun nggak ada pengaturnya, walaupun nggak ada penguasanya, mereka itu bisa menghargai waktu dan bisa kerjasama. Betul Bapak Saudara? Semut itu nggak ada yang nyuruh Bapak Ibu Saudara. Hei kamu kerja sana. Enggak Bapak Saudara. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang menguasanya. Tapi mereka tahu tanggung jawabnya. Setuju? Tapi mereka tahu apa yang harus dikerjakan. Dan hebatnya Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara lihat semut itu nggak pernah kerja sendiri. Betul? Kalau ada sesuatu, begitu dia ketemu, dia langsung panggil teman-temannya. Ada gula. Datang konco-konco, kurang banyak, panggil yang lain, panggil lagi. Bukan tambah banyak, akhirnya gula tadi yang nggak bisa diangkat satu orang, bisa diangkat pindah, gara-gara mereka bisa kerja sama. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya berharap, sekarang sih sudah, tapi kita harus tingkatkan lagi, bahwa kita ini harus bisa jadi orang yang bisa bekerja sama.
Di sini tidak ada orang yang sendirian. Orang Kristen itu tidak pernah diciptakan untuk hidup sendiri. Orang Kristen itu diciptakan untuk saling bekerja sama, saling tolong menolong, saling hormat menghormati, saling kasih mengasihi. Betul Bapak Saudara? So, itu pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Yuk kita semua bisa bekerja sama. Yang setuju katakan? Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 berkata demikian. Perhatikan ayat yang saya tulis Bapak Saudara. Berkata demikian. Karena itu, marilah kita, apa Bapak Saudara? Saling menolong. Betul ya? Itu sikap yang baik Bapak Saudara, saling menolong satu dengan yang lain. Betul? Terus apa lagi? Bersikap ramah satu sama lain. Ya, ini Alkitab versi kalau tidak salah firman Allah yang hidup. Ya, Ibrani 10 ayat 24-25. Lihat, bersikap ramah satu dengan yang lain dan melakukan hal-hal yang baik. Janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja seperti yang dilakukan beberapa orang. Perhatikan, tetapi marilah kita, apa Bapak Saudara? Saling memberi dorongan dan saling mengingatkan. Teristimewa sekarang ini sebab hari kedatangannya yang kedua kali sudah dekat. Perhatikan Bapak Saudara, ada banyak Alkitab tulis tentang hal-hal yang baik, perilaku yang baik dalam hidup kita, pelayanan Tuhan. Mari kita contoh dari Ibrani 10 ayat 24-25 ini. Saling menolong, bersikap ramah satu dengan yang lain, melakukan hal-hal yang baik. Perhatikan, dan saling memberi dorongan dan saling mengingatkan. Jadi anak pelayan Tuhan di tempat ini, jangan alergi sama nasihat. Amin. Jangan alergi kalau ada orang ngasih tahu, jangan marah, rendah hati. Karena itu memang gunanya teman Bapak Ibu Saudara. Supaya kita bisa saling tumbuh bersama. Amin Bapak Saudara. Yang pertama itu Bapak Saudara, attitude. Semua bilang attitude. A. Lalu habis apa Bapak Saudara? N. N yang kedua artinya nature. Ya, nature. Nature itu artinya sifat atau karakter atau watak atau peringai. Ya, Bapak Saudara. Jadi karakter. Kalau tadi sikap, yang kedua adalah sifat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Semua manusia, Bapak Ibu Saudara, ketika dia lahir, dia bawa sifat bawaan. Setuju? Ada sifat baik, ada sifat yang buruk. Betul? Dan seiring berjalannya waktu, ya, orang itu kelihatan. Tambah matang dia, tambah dewasa dia, tambah kelihatan karakternya. Dan tambah matang dia, tambah dia bisa menguasai karakter buruknya. Setuju? Harusnya dia tambah bisa menguasai karakter buruknya. Walaupun usia itu tidak otomatis menunjukkan kedewasaan seseorang. Betul ya Bapak Saudara? Pernah lihat ada teman Bapak Ibu Saudara yang usianya banyak tapi masih kekanak-kanakan ada? Ada. Tapi ada yang masih muda tapi sudah matang jiwanya. Matang kerohaniannya ada Bapak Saudara. Nah, pembentukan karakter itu bisa terjadi karena pengalaman. Setuju? Pengalaman. Pengalaman Bapak Ibu Saudara melayani akan membuat karakter Bapak Ibu Saudara terbentuk. Betul? Xiong Wan tadi mengalami bersama dengan Tuhan dan karakternya terbentuk. Sekarang kalau ada apa-apa dia tidak takut lagi karena dia percaya mujizat selalu ada buat dia. Betul? Dari pengalaman. Dari usia. Tadi saya bilang memang usia tidak menentukan, tapi semakin orang itu tambah dewasa, semakin usianya banyak, harusnya dia semakin matang. Betul? Kan Bapak Ibu Saudara tidak mungkin di sekolah minggu terus kan? Nggak mungkin kan? Remaja, pemuda, dewasa. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Usia bisa. Lalu apalagi? Kedekatan dengan Tuhan. Setuju? Kalau Bapak Ibu Saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, karakter Bapak Ibu Saudara pasti diperbarui. Pasti tambah matang. Betul? Kedekatan dengan Tuhan. Lalu yang berikutnya, gesekan dengan sesama. Gesekan dengan sesama. Betul ya Bapak Saudara? Jangan alergi dengan gesekan dengan sesama Bapak Ibu Saudara, karena itu tidak selalu konotasinya negatif. Ya. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang tidak bisa bergesekan dengan temannya. Ya. Nggak bisa gesekan, langsung berantem, langsung bertengkar. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, Amsal 27 ayat 17 berkata gini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Perhatikan, orang itu ditajamkan bukan sama benda Bapak Ibu Saudara. Orang itu ditajamkan bukan dengan binatang, bukan. Orang ditajamkan dengan sesamanya. Setuju? Dengan gesekan. Tambah bergesekan dia, tambah tajam. Pikirannya tambah tajam, kerohaniannya tambah dewasa, orangnya tambah matang. Betul Bapak? Di dunia ini Bapak Ibu tidak ada orang yang matang tanpa gesekan dengan orang lain. Ada? Enggak ada Bapak Ibu.
Lihat, kalau Bapak Saudara punya Alkitab firman Allah yang dia berkata demikian. Sama seperti besi menajamkan besi, demikian pula orang apa Bapak Saudara saling menajamkan pikiran, perhatikan. Tapi lihat, dalam pembicaraan yang akrab. Betul? Banyak orang lupa GCA-nya dengan marah-marah. Enggak terjadi sesuatu, bukan hal yang baik yang dapat. Tapi perhatikan, kalau mau menajamkan sesuatu, saling menajamkan, ingat pembicaraan yang akrab. Ada kasih di situ, Bapak Saudara. Ada rasa hormat di situ. Betul Bapak Saudara? Bukan mentang-mentang, bukan marah-marah, tapi pembicaraan yang akrab. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, supaya semua leaders di tempat ini, supaya pelayan Tuhan, volunteer tempat ini, semuanya akrab. Jadi kalau ngomong, nggak ada yang tersinggung. Nggak ada amin Bapak. Supaya kalau ngomong, kalau nasihati nggak ada yang tersinggung Bapak Ibu Saudara. Karena dia ngerti, ini caranya dia memberitahu saya yang baik. Kalau bukan dia, terus siapa lagi yang ngomongi? Betul Bapak Ibu Saudara? Betul? Nggak mungkin anjing Bapak Ibu Saudara ngasih tahu, hei kamu terlalu galak, nggak ada Bapak Ibu Saudara. Yang ngasih tahu ya teman-teman Bapak Ibu Saudara. Dalam pembicaraan yang akrab. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua pelayan Tuhan tempat ini, saya berharap adalah orang-orang yang matang secara rohani. Karakternya matang secara rohani, dewasa secara rohani, tapi kanak-kanak secara dosa. Setuju? Nggak bisa. Kalau suruh ngelakuin yang dosa-dosa, nggak bisa. Nggak bisa, nggak ngerti aku. Tapi secara rohani dewasa. Amin. Ingat Bapak Ibu Saudara, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. A sudah. A, attitude. Yang kedua, nature atau sifat Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat 2 berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Kalau Bapak Saudara punya Alkitab bahasa Indonesia masa kini, maka disebutkan gini, berubahlah oleh pembaruan budimu, disebutkan begini, biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru. Biarkan Tuhan membuat karaktermu jadi baru. Jadi Bapak Saudara, pelayan-pelayan Tuhan tempat ini, mari kita tinggalkan karakter lama kita, yang kita bawa sejak lahir itu Bapak Ibu Saudara, yang negatif itu kita tinggalkan ketika melayani Tuhan, kita ganti dengan karakter yang berkenan di hadapan Tuhan, kita pakai karakter Kristus dalam hidup kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Setuju Bapak Ibu Saudara? Itu A, N. Lain berikutnya Bapak Ibu Saudara? T. Ya. T atau thirst. Thirst itu artinya adalah haus. Semua bilang haus. Haus. Ada yang haus di tempat ini Bapak Saudara? Haus? Aku haus kasih sayang. Ya, bukan itu Bapak itu haus ya. Thirst itu artinya haus. Haus di sini maksudnya begini. Yang pertama, haus akan kerja keras, dan yang kedua, haus akan suara Tuhan. Ya, Bapak. Ada satu quote yang berkata demikian Bapak. Not all readers are leaders. Ya. But all leaders are readers. Setuju Bapak Saudara? Artinya apa? Tidak semua orang yang membaca adalah pemimpin, betul? Tapi semua pemimpin adalah pembaca, ya, pembaca atau orang yang suka membaca. Jadi begini Bapak Ibu, semua pelayan Tuhan di tempat ini adalah harusnya punya passion untuk suka membaca. Setuju? Setuju? Terutama baca firman. Ada di sini yang tidak suka baca firman? Patut dicurigai. Kemarin dia melayani Tuhan lewat jalur belakang mungkin ya Bapak Ibu Saudara. Lewat pintu belakang. Berarti kan semua leader, semua pelayan Tuhan tempat ini, saya nasihati semua harus suka baca. Terutama baca firman Tuhan. Amin. Artinya gini, dia adalah orang yang suka belajar. Semua bilang suka belajar. Suka belajar. Dia tidak pernah berhenti menambah ilmu. Betul? Bapak Ibu Saudara, suka nambah ilmu Bapak Ibu Saudara. Michael kalau ilmunya mandek, gak maju ya Pak ya. Gak maju, semua orang kalau gak mau nambah ilmu, gak maju-maju Bapak Ibu Saudara. Bahkan Bapak Ibu Saudara, semua pelayan Tuhan yang ada di mimbar ini harus punya passion seperti itu, harus jadi orang yang suka belajar. Lambang kesombongan kita.
Kalau kita sering dipakai Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Satu yang iblis buat adalah iblis tanamkan benih-benih kesombongan. Setuju? Kita merasa bisa, kita merasa mampu, tidak perlu orang lain, tidak perlu lagi latihan, betul. Dan lama-lama kita akan jadi orang yang sombong, meninggalkan panggilan kita sebagai jadi hamba Tuhan yang harus setia dan rendah hati. Dan kalau kita dengar suara Tuhan, suara Tuhan itu bisa matain kesombongan kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Suara Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengar, itu bisa matahkan kesombongan Bapak Ibu Saudara. Begitu sombong, ada sombongan sedikit, langsung Tuhan bilang, stop, kamu sombong, tinggi hati. Kita tidak berani melayani dengan tinggi hati Bapak Ibu Saudara. Kita langsung menundukkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita semua jadi pelayan-pelayan Tuhan yang rendah hati. Amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, yuk kita semua, saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mengajak Bapak Ibu Saudara, miliki kerinduan untuk dengar suara Tuhan. Biar Tuhan bicara lewat Bapak Ibu Saudara, lewat telinga Bapak Ibu Saudara, lewat firman Bapak Ibu Saudara, lewat renungan Bapak Ibu Saudara. Kemarin Ibu Gembala khotbah, supaya Tuhan memberikan kita telinga seorang murid, supaya mulut kita bisa mengeluarkan perkataan-perkataan nasihat untuk orang lain. Betul Bapak Saudara? Mari dengarkan suara Tuhan. Hari-hari ini dengarkan suara Tuhan. Amin. Pekakan suara Tuhan. Hamba Tuhan di tempat ini peka suara Tuhan. Amin. A, N, T. Yang terakhir, S. Yang terakhir, S berbicara tentang source. Source itu bicara tentang sumber, atau bicara tentang vision, atau bicara tentang masa depan. Perhatikan, Amsal 30:24-25 berkata demikian. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Kalau Bapak sudah punya Alkitab bahasa Inggris disebutkan begini, exceeding wise. Ya, bukan cekatan. Kalau cekatan itu tak-tak ya Bapak Saudara. Tapi exceeding wise. Exceeding wise itu artinya gini, sangat bijaksana. Perhatikan, sangat bijaksana. Jadi ada 4 binatang terkecil di bumi ini, tapi sangat bijaksana. Perhatikan ya. Semut. Perhatikan, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Lihat, di musim panas mereka mengumpulkan makanan. Betul? Dan Alkitab berkata, mengumpulkan makanan di musim panas itu adalah sangat bijaksana. Betul? Amsal 6:6-8 yang tadi kita baca berkata demikian. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Perhatikan, musim panas itu musim panen, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, tapi semut itu tidak habiskan makanannya sendiri. Perhatikan, hei ini panen, musim panas, banyak makanan, banyak berkat. Dia ambil sendiri, dimakan sendiri. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Tidak, semut mengumpulkan makanan pada musim panen, pada musim panas, karena dia tahu masih ada musim dingin. Dan dia tahu kalau sampai di musim dingin, dia tidak bisa kerja. Betul? Kalau dia tidak bisa kerja, dia tidak bisa makan. Sebab itu dia harus cari makan pada waktu musim panas, pada waktu lagi panen. Betul Bapak Saudara? Ini bicara apa Bapak Saudara? Ini bicara tentang vision, tentang masa depan, tentang sumber makanan Bapak Ibu Saudara. Perhatikan. Kita ini Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Kita mau enggak mau, selagi kita semua masih di musim panas ini, kita masih bisa melayani. Betul? Semua masih bisa melayani kan? Masih kuat melayani. Ini berarti lagi musim panen Bapak Ibu Saudara. Lagi musim panas. Kita tidak pernah tahu, di depan kita sudah nunggu musim dingin. Amin. Selagi kita masih mampu melayani Tuhan, kita kerjakan sungguh-sungguh pelayanan kita. Betul? Kita harus mikir masa depan. Amin Bapak Saudara. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mumpung masih musim panas Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau sudah musim dingin, kita tidak bisa melayani lagi. Kita bingung Bapak Ibu Saudara. Kita tidak siap menghadapi. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, kita contoh semut ini Bapak Ibu Saudara.
kita siap menghadapi setiap musim. Gak amin Bapak Saudara? Kita harus siap menghadapi setiap musim. Musim panas siap, musim dingin juga siap. Betul? Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, masa depan kita, masa depan gereja ini juga ada di tangan kita loh Bapak Ibu Saudara. Sebab itu izinkan anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk melayani Tuhan sejak dini. Betul? Ajak mereka, dorong mereka untuk melayani Tuhan. Supaya generasi-generasi Yeremia ini muncul Bapak Ibu Saudara. Kombinasi generasi emas dengan generasi muda, itu adalah kombinasi yang luar biasa buat gereja ini. Amin. Yang tua, yang senior menyumbangkan pemikirannya dan kebijaksanaannya, yang muda menyumbangkan tenaga dan rasa kreativitasnya. Bapak Ibu sudah bisa bayangkan gereja ini bertumbuh bagaimana. Kerjasama seperti itu luar biasa Bapak Ibu. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, kerjasama itu mulai ada di gereja ini. Amin. Setuju Bapak Ibu? Yuk Bapak Ibu, saya mengajak semua di tempat ini. Selagi masih musim panas, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Semua yang diserahkan buat Bapak Ibu untuk dipertanggungjawabkan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Siap segala musim kita melayani Tuhan. Bapak Ibu sudah kira yang sekarang ini sudah terburuk dari yang pernah ada? Belum Bapak Ibu Saudara. Bahkan bisa saja akan lebih buruk lagi. Betul? Bisa lebih buruk lagi. Musim dingin bisa saja datang sekonyong-konyong buat kita, dan kita harus siap menghadapinya. Kita tidak pernah tahu apa itu, tapi selagi musim panas, lagi masih panen, Bapak Saudara masih kuat, kaki masih kuat, tangan masih kuat, kerjakan dengan sungguh-sungguh panggilan itu. Amin. Yohanes 9 ayat 4. Ini yang ayat terakhir Bapak Saudara. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, dan saya mengundang kita semua bangkit berdiri, plan-plan mimbar bisa maju ke depan. Yohanes 9 ayat 4. Yang sudah dapat, saya mengundang kita bangkit berdiri. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Yohanes 9 ayat 4 berkata demikian. 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selagi musim panas, selagi musim panen, selagi masih siang Bapak Ibu Saudara, yuk kita melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan Yesus yang diberikan buat kita, kerjakan dengan sungguh-sungguh, lakukan amanat agung Bapak Ibu Saudara, karena kalau nanti sudah malam, kita tidak bisa bekerja lagi. Semangat melayani Tuhan. Semangat melayani Tuhan. Yang semangat melayani Tuhan, kepalkan tangan ke atas. Lalu kita bilang sama-sama, semangat. Melayani Tuhan. Masih ada yang belum loh Bapak Ibu Saudara. Saya ulang lagi dari pertama kalau gitu. Salam Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi. 1, 2, 3. Semangat. Sekali melayani, tetap melayani. Kurang. Sekali melayani, tetap melayani. Oke? Setia sampai akhir. Oke, 1, 2, 3. Sekali melayani, tetap melayani, setia sampai akhir. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Yuk, mari tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Kita nyanyikan pujian yang tadi. Mengalir tadi. Mengalir. Kuasa dari tempat maha tinggi. Kekal mulia. Haleluya. Kau hadir di sini, memulihkan hati. Oh Tuhan Yesus, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. mari semua mengalir. Haleluya. Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi. Haleluya, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mari semua menyembah Tuhan. Haleluya.
tempat maha tinggi. Bapa kekal Konanada yaralah katanada yaralah katanada hadir di sini. Oh haleluya. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi ku kan tenang bersamamu, Bukan tenang bersamamu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa supaya semua pelayan Tuhan di tempat ini hidup dalam satu kesatuan. Tidak ada iri hati di tempat ini, tidak ada saling mementingkan diri sendiri, tapi semua bisa saling bekerja sama. Semua saling mengasihi, rukun, ramah satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain. Hamba berdoa Tuhan Yesus, supaya kerukunan yang ada pada hari ini semakin meningkat lagi di gereja ini Tuhan. Sehingga semua orang yang masuk ke tempat ini, mereka disambut seperti di rumah sendiri. Di rumah ini Tuhan Yesus, tidak ada ruang tamu. Di rumah ini hanya ada ruang keluarga. Semua adalah keluarga di tempat ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, urapan-Mu mengalir untuk semua orang di tempat ini Tuhan. Untuk para leaders yang berkhotbah tempat ini, urapi Tuhan. Untuk para pendoa yang berdoa di tempat tersembunyi yang tidak pernah dilihat orang, Tuhan urapi mereka. Guru-guru sekolah minggu Tuhan urapi. Diakon-diakonis Tuhan urapi mereka. Pelayan Tuhan pemusik, worshipers, Tuhan berkati. Anak-anak kreatif ministry, anak-anak GOG, Tuhan berkati, Tuhan urapi kami semua. Karena ketika kami melayani Tuhan, kami mau melayani dalam urapan-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami tidak mau sombong Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu saja Tuhan Yesus. Karena suara-Mu itu penuh kekuatan dalam hidup kami. Suara-Mu itu memberikan nasihat buat kami. Suara-Mu menjadi teladan buat kami, menjadi terang buat kami Tuhan. Suara-Mu memberikan nasihat buat kami semua. Hamba berdoa Tuhan supaya semua orang di tempat ini punya hati seperti Engkau. Karakternya seperti Engkau Tuhan. Orang-orang yang melayani dengan kerendahan hati. Orang-orang yang melayani dalam pengurapan dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa supaya semua orang di tempat ini adalah orang-orang yang suka belajar. Orang-orang yang suka dengar suara Tuhan lebih dari suara yang lainnya Tuhan. Terima kasih Bapak yang bersyukur padamu, dan segala pujian hormat kami hanya bagimu. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, beri kemuliaan yang keras buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada dua kabar baik sepekan yang akan disampaikan. Yang pertama untuk ibadah doa puasa Sabtu 19 Juni pukul 10 pagi akan dilayani oleh Ibu Gembala Senior, Pastor Neneng Erawadi, dan ibadah diadakan di Rumah Doa Hortensia. Kemudian untuk ibadah raya Minggu 20 Juni, untuk ibadah raya pertama pukul 7 pagi akan dilayani oleh Pastor Joy Ervian. Untuk ibadah raya kedua pukul 9 dan ibadah raya ketiga pukul 5 sore akan dilayani oleh Pastor Dennis Daniel. Untuk ibadah raya akan disiarkan secara online melalui Facebook Rehoboth Surabaya dan YouTube GBI Rehoboth Surabaya. Kemudian untuk persembahan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan memakai amplop yang sudah disediakan. Yang kedua memakai aplikasi pembayaran online lewat scan QR code yang ada di pintu lift atau di monitor. Bagi Bapak Ibu yang perlu bantuan bisa menghubungi para diaken. Tiba saatnya kita memberikan persembahan, kita berdoa bersama. Pada hitungan yang ketiga kita berdoa. 1, 2, 3. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami dari selama-lamanya sampai selamanya.
Ya Tuhan Yesus, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, keagungan, dan kekayaan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal darimu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Kami mengasihi Engkau karena Engkau terlebih dulu mengasihi kami. Engkau Allah kami yang menguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami mempersembahkan semuanya dengan benar, dengan hati tulus dan bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi. Sekarang ya Tuhan, berkati Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari yang sudah memberi, saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Bagi gereja. Sekali lagi, sekarang ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Biar kami hidup dalam kesatuan, hidup dalam kerukunan Tuhan Yesus. Curahkanlah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Haleluya. Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikannya. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasimu dari awal tahun sampai akhir tahun, untuk memberimu berkat dan memberimu keadilan. Ia menopangmu dan menegakkanmu karena ketulusan dan kemurnian hatimu. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima dengan sukacita pengucapan syukur bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami hari ini. Saya berharap pelayanan kami hari ini menjadi berkat buat Anda semua. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin mendukung pelayanan kami, Bapak Ibu Saudara bisa scan QR Code ataupun transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.